Berapa ya memori RAM yang ideal untuk Android TV Box? Sebab masih banyak yang dilema buat milih. Beli RAM besar tapi harga mahal, kalau beli yang murah tapi RAM kecil. Kalaupun ada RAM yang besar dan harga murah, takutnya gimmick atau kaleng-kaleng. Banyak yang takut pakai RAM kecil akan mengganggu performa Android TV Box. Padahal, performa Android TV Box tidak dipengaruhi langsung dari kapasitas RAM. Sebenarnya, dengan RAM 2 GB saja masih oke untuk sebuah Android TV Box. Lalu, seperti apa mengukur kapasitas RAM yang pas untuk Android TV Box? Nah, akan kita bahas lengkap di video kali ini. Oke, gak perlu lama-lama, ini dia review lengkapnya. Oke boys, sebelum bahas lebih lanjut, kita harus hilangkan persepsi kalau Android TV Box itu sama seperti Android smartphone. Walaupun sama-sama berbasis Android, tapi fungsi berbeda jauh. Saat ini, smartphone yang masuk kategori bagus ketika kapasitas RAM-nya besar, yaitu di atas 4 GB. Nah, standar ini tidak bisa dipakai untuk menilai sebuah Android box. Sebab keduanya punya fungsi yang berbeda. Android TV Box berfungsi merubah TV biasa menjadi Smart TV atau Android TV. Sehingga penggunaannya bukan untuk mobile. Dan khusus untuk kebutuhan hiburan saja, seperti nonton, media player, atau main game ringan. Berbeda dengan smartphone yang sekarang menjadi gadget paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Lewat smartphone, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari hiburan, pendidikan, bisnis, sosial, komunikasi sampai berbelanja. Karena itu, semakin multitasking, semakin bagus smartphone-nya. Beda dengan Android Box yang dipakai di TV. Jangan berharap Android Box dipakai untuk komunikasi, belanja, pendidikan, atau selainnya. Bayangin aja, komunikasi lewat layar TV, atau check out belanjaan dari layar TV. Bahkan, chat sama gebetan di layar TV sambil ditonton orang serumah. Pasti nggak enak kan? Memang Android Box itu satu gadget yang bisa dipakai banyak orang atau bergiliran. Beda dengan smartphone sebagai gadget personal. RAM merupakan kepanjangan dari Random Access Memory, termasuk memori internal suatu perangkat untuk menyimpan data sementara. Data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat saat membuka beberapa aplikasi dalam satu waktu bersamaan. Jadi, RAM adalah memori yang berhubungan dengan proses kerja atau menjalankan aplikasi. Biar lebih gampang, saya pakai analogi ruang kerja. Ada dua ruang kerja dengan luas ruangan yang berbeda. Ruang A punya ukuran kecil, anggap saja 2 x 2 meter. Sedangkan ruang B punya ukuran 10 x 10 meter atau luas 100 meter persegi. Ruang A hanya muat diisi dengan satu buah komputer. Pas pakai komputer dan pengen pakai mesin fotokopi secara bersamaan, tentu ruang tidak cukup. Maka solusinya, komputernya dimatikan dulu, keluarin dari ruangan, lalu baru masuk mesin fotokopi dan nyalakan. Saat mau pakai komputer lagi, caranya sama. Fotokopi matikan dulu, keluarin dari ruangan, baru masuk komputer dan nyalakan. Kalau mau pakai kulkas juga sama. Keluarin komputer dulu, baru masukin kulkas terus nyalain. Akhirnya proses kerja jadi lebih lama. Itulah kenapa RAM kecil kesannya bikin perangkat jadi lemot. Beda dengan ruang B yang luasnya 100 meter persegi. Dalam satu ruangan bisa diisi komputer, mesin fotokopi, kulkas, AC, bahkan TV. Dan semua perangkat tadi tetap menyala bersama dalam satu waktu. Jadi bisa ngerjain tugas di komputer, sambil minum air dingin dari kulkas dan fotokopi berkas. Itulah kenapa RAM lebih besar kesannya kerja lebih kenceng dan lebih lancar.
Sebenarnya, ruang A bisa terlihat lebih kencang ketika dipakai untuk komputer saja, tanpa dipakai kerja yang lain-lain. Jadi ruang mana yang pas? Balik lagi sesuai kebutuhan kita. Mengingat Android TV Box bukan perangkat untuk multitasking, harusnya kebutuhan RAM tidak terlalu besar. Tapi penasaran juga, kira-kira berapa jumlah RAM ideal untuk Android TV Box? Jumlah RAM yang pas tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan tiap orang pasti beda-beda. Tapi yang pasti, untuk Android Box, kebutuhan paling utama untuk hiburan atau nonton streaming. Dari pengalaman pribadi dan pengamatan dari beberapa pengguna Android Box lainnya, ketika kita memakai Android TV Box, maksimal aplikasi yang dibuka 2-3 aplikasi saja. Bahkan bisa nyalain Android Box cuma buka 1 aplikasi saja. Contohnya saya sendiri, nyalain Android Box buat nonton Netflix aja. Bisa nonton film atau series. Pas nonton Netflix gak kepikiran buat buka aplikasi lainnya, atau pindah aplikasi lainnya. Waktu filmnya udah selesai, baru kalau bosen bisa pindah ke aplikasi Disney Plus atau streaming YouTube. Jarang banget, bahkan gak pernah sama sekali pakai 2 aplikasi bersamaan dalam satu waktu. OS Android TV juga tidak menyediakan fitur recent text layaknya smartphone, di mana aplikasi yang ditutup masih bisa berjalan di belakang layar. Pada Android Box, setiap keluar aplikasi, otomatis aplikasi akan dihapus dari penyimpanan RAM. Jadi saat buka aplikasinya lagi, akan kembali loading dari awal. Fungsinya menjaga kapasitas RAM biar tidak overload. Hampir semua aplikasi streaming memiliki kapasitas memori yang ringan, sebab konten lebih banyak disimpan di server secara online. Jadi saat mengakses aplikasi tidak memakan banyak RAM. Itulah alasan kenapa RAM 2GB bahkan 1GB masih masuk akal untuk Android Box. Buat main game juga masih masuk. Apalagi untuk game Android kelas ringan. Beda lagi kalau kalian gamer yang berharap bisa main game berat dan kompetitif, seperti game FPS atau open world. Kalau ini pertimbangannya bukan lagi soal RAM, tapi mempertimbangkan juga CPU dan GPU Android Box. Sebab aplikasi game itu lebih kompleks dibanding aplikasi streaming atau aplikasi ringan lainnya. Walaupun kapasitas RAM besar, kalau CPU dan GPU masih kelas entry level tetap nggak masuk. Anggap aja ruang kerja yang luas dengan ukuran 500 meter persegi, tapi diisi sama pekerja yang masih SMA. Pasti hasilnya jauh dibanding pekerja lulusan S2 atau seorang profesional yang lebih meyakinkan. Lagi-lagi, performa tidak ditentukan oleh RAM. Sebab RAM berfungsi menyediakan ruang atau memori. Sedangkan yang memproses, mengatur, mengeksekusi setiap pekerjaan adalah otaknya, yaitu prosesor atau CPU. Kalau tanya CPU apa yang paling bagus, next Tamtam Boys akan buatkan video reviewnya. Langsung aja subscribe channelnya biar gak ketinggalan update video terbaru. Buat Android Box RAM 2GB bahkan 1GB masih masuk akal. Sekali lagi, Android Box bukanlah smartphone. Android Box tidak butuh multitasking. Kita nyalakan cuma buat buka 1 aplikasi yang kebanyakan adalah streaming, entah itu Netflix, Disney Plus, video, atau YouTube. Kalau saya sendiri paling aman pilih yang kapasitas RAM 2GB. Masih oke buat install banyak aplikasi, buat 15-20 aplikasi streaming masih oke. Apalagi dikombinasi dengan kapasitas ROM atau penyimpanan internal yang cukup besar. RAM 2GB juga masih oke buat main game Android kelas ringan. Kalau bosan, biasanya saya mix dengan main game emulator. Bisa dari Nintendo, Sega, atau emulator PS1 yang sangat memungkinkan untuk RAM 2GB. Sekali lagi, untuk game jangan berekspektasi lebih.
Sebab Android Box tidak didesain untuk hiburan game. Lebih banyak didesain untuk streaming atau tontonan. Pengennya Android Box dengan RAM besar dan CPU kelas atas. Tapi sampai saat ini Tamtap Boys belum nemu yang pas. Mungkin kalau kalian pernah nemu, boleh nih share infonya di komen. Oke boys, semoga videonya bermanfaat. See you next video.